Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan tengah menyiapkan operasi Sledgehammer, operasi militer terhadap Iran jika gencatan senjata runtuh dan perang kembali pecah. Namun di balik ancaman baru tersebut, Donald Trump menghadapi tantangan serius di sektor pertahanan dan ekonomi domestik yang mempertanyakan kemampuan cadangan militer Amerika apabila konflik berlangsung lebih lama dari perkiraan. Gencatan senjata rapuh antara Amerika Serikat dan Iran yang diberlakukan sejak awal April terancam kolaps menyusul ketegangan yang terus berlanjut di Selat Hormuz. Media Amerika Serikat NBC News melaporkan bahwa Amerika Serikat kini tengah mempertimbangkan untuk meluncurkan kembali operasi militer ke Iran dengan nama baru, yaitu Operasi Sledgehammer. Para pejabat AS sedang membahas penggantian nama operasi militer terhadap Iran yang sebelumnya disebut Operasi Epic Fury jika Presiden Donald Trump memutuskan untuk memulai kembali operasi tempur skala besar ke Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio secara resmi mengumumkan berakhirnya Operasi Epic Fury setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata pada awal April 2026 untuk membuka jalur diplomasi. The Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. Namun, di tengah ancaman melanjutkan agresinya ke Iran, Donald Trump kini menghadapi persoalan besar di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Seperti diketahui, agresi ke Iran menguras persenjataan strategis militer Amerika hingga hampir 50% dari stok utama mereka. Sementara proses pengisian ulang stok senjata canggih seperti rudal pertahanan Patriot dan THAAD dapat memakan waktu bertahun-tahun. Tak hanya itu, biaya perang yang membengkak juga mulai menekan kondisi fiskal dan ekonomi Amerika Serikat. 50% daripada yang harusnya disebar secara merata itu sudah habis. Bukannya hanya dipindahkan, tapi sudah habis. Meliputi hampir sekitar 30%, 40% rudal Tomahawk yang untuk dari kapal, dan sebagian besar rudal GSAM. GSAM itu rudal Joint Stand-Off ya, dari pesawat menembakkan rudal ke bawah. Kemudian dengan rudal pencegat untuk serangan, yaitu rudal pencegat Patriot dan rudal pencegat THAAD untuk rudal balistik. Itu sudah hampir 50%. Selain dia menyetok untuk dirinya sendiri, dia tetap mensuplai ke Rusia untuk perang di Rusia. Jadi sebagian dari komponen dia produksi dengan cepat dikirim. Jadi itu berjalan. Kalau dia bisa mengirim barang dengan cepat ke Rusia lewat Laut Kaspia, artinya dari Rusia barang barik juga banyak. Jadi sebetulnya Iran itu masalahnya tidak terlalu banyak masalah dengan ekonomi. Apalagi kalau dia bisa dapat pinjaman dari China, dari Rusia. Praktis sebetulnya masalah ekonominya adalah masalah bagaimana mengimpor barang-barang yang spesial, yang istimewa. Itu yang terjadi. Okay. Dan kita juga ngelihat sekarang masalah yang Amerika yang terbesar adalah fiskalnya. Yeah. Karena fiskalnya sekarang sudah mendekati yieldnya atau suku bunga imbal obligasinya sudah 4,5%. Situasi ini membuat agresi terhadap Iran bukan hanya menjadi persoalan militer, tetapi juga pertaruhan politik dan ekonomi bagi Donald Trump. Sementara Iran menegaskan tetap siap menghadapi tekanan Amerika dan memperingatkan bahwa perang berkepanjangan dapat mengguncang stabilitas kawasan hingga ekonomi dunia. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar. Mampukah Amerika Serikat melanjutkan agresi besar-besaran ke Iran di tengah stok senjata yang menipis dan tekanan ekonomi yang semakin berat? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.